sudah terlihat? Udah. Oke, berarti aku gedein. Ini sudah. Iya. Oke. Nanti mungkin Pak Ungke voice over kali ya. Soalnya suaranya juga nggak cuma lagu-lagu doang sih, Pak. Ini coba kita lihat bersama ya. Semoga ini menyelesaikan dari awal sampai akhir. Ini video promosi sebenarnya. Oke. Ini tadi share di awal. Ini sebenarnya bisa dilihat juga di YouTube-nya di bawah sini. Nah, ini dia menjelaskan bagaimana saat masuk ke dalam mesin itu apa yang terjadi di dalam mesin. Tadi juga Pak Ongke sudah menceritakan bahwa nanti dia diamplifikasi, kemudian nanti bagaimana dia pembacaannya dalam mesin juga bisa dilihat di sini. Ini kalau aku mau post-post ya. Jadi dia akan memakai filter ini, kemudian ada plate kita di bawah sini, yang nanti kalau misalkan positif, dia akan ditangkap terus diterima oleh kamera. Itu sih intinya. Tadi kalau misalkan pakai FAM ceritanya hijau, maka yang ketangkap yang hijaunya gitu. Terus dibaca oleh mesin. Nah, ini tadi cerita di awalnya saat pertama kali pengambilan sampel ceritanya sudah hatam, kemudian dimasukkan ke dalam VTM dan dikirimkan ke laboratorium rujukan begitu. Nah, apa yang terjadi apa yang harus kita lakukan itu tadi mungkin udah cukup ya. Ya, tadi yang ada di dalam VTM ceritanya, ini kan yang tadi sudah diceritakan Pak Ongke juga, bahwa ini virusnya. Kita mau mengambil RNA-nya yang ada di dalam, gitu. Nah, tadi sampelnya dipindahkan ke dalam, pertama lysis buffer, kemudian nanti ada, kecepatan ya. Kemudian nanti ada beberapa proses pemurnian melalui penyaringan dan juga beberapa reagen. Nah, itu nanti untuk RNA-nya sendiri, tergantung kitnya, tapi yang biasa digunakan dia memiliki prinsip kolom berselika. Jadi nanti RNA-nya akan bertempelan di dalam filter kolom bersilikanya itu gitu. Jadi kalau misalkan yang dicuci berkali-kali pun dia akan tetap ada di sana, dan yang kita tidak mau misalkannya tadi debris-debris atau sisa-sisa inhibitor PCR tadi akan lewat dari filternya itu. Jadi proses ini nanti diulang-ulang. Nah, ini teorinya tadi. Nah, RNA-nya tadi sudah berhasil nanti dikeluarkan. Nah, kemudian untuk proses tadi yang sudah diceritakan Pak Ungke, bahwa dari RNA kita harus transkripsi balik, reverse transcription menjadi cDNA, kemudian baru nanti lanjut ke proses PCR-nya. Gitu. Nah, ini untuk PCR-nya, dia sudah mulai ke PCR-nya, apa saja yang dibutuhkan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ungke. Ini semua yang harus dibutuhkan dari enzimnya, reverse transcriptase untuk pembuatan transkripsi terbalik menjadi cDNA, kemudian DNTP sebagai template ATGC-nya. For primer, reverse primer yang tentu saja ada dan juga ada probe-nya. Kemudian tentu saja DNA polimerase untuk menempelkan si primer DNTP ini ke target-target tentunya. Ada di dalam master mix, kemudian ini juga tadi sudah. Dan ini yang terjadi lebih detailnya, ini misalkannya template-nya atau RNA SARS-CoV-nya sudah ditempel oleh primer DNA spesifik untuk engine, kemudian diperbanyak, ditempel, diperbanyak lagi. Ya, itu yang terjadi dalam mesin PCR-nya gitu. Nah, yang unik untuk real time PCR adalah dia punya reporter fluorescent gitu. Ya, ini yang kalau misalkannya memang ada amplifikasi untuk gen itu, berarti dia akan melaporkan ke dalam tadi reporting penangkap kameranya itu. Nah, ya di sini. Misalkannya ini tadi positif, terus dia akan menerima sinyalnya oleh si mesinnya gitu. Oke, nah ini yang terjadi kalau misalkannya, jadi setiap cycle dia akan mulai bertambah untuk
grafiknya sampai dengan nanti kalau misalkan yang positif dia akan ada peak-nya, akan ada grafiknya, kalau negatif ya dia berarti garis lurus begitu. Oke. Oke. Udah sih. Oke, sudah selesai itu sih.